Barreskrim Polri menutup areal penambangan galian C di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan 36 titik penambangan pasir tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di aliran Sungai Batang, Kecamatan Serumbung. Barreskrim Polri tengah mengusut kasus tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menemukan 36 titik penambangan pasir ilegal di kawasan pelestarian alam itu, tepatnya di aliran Sungai Batang, Kecamatan Serumbung. Hasil penambangan didistribusikan ke 39 depo di 5 kecamatan di Kabupaten Magelang, yaitu Serumbung, Salam, Muntilan, Mungkit, dan Sawangan. Polisi memasang garis polisi pada 5 alat berat dan menutup jalur masuk ke lokasi penambangan yang telah beroperasi selama 2 tahun terakhir. Penambangan ilegal itu menghasilkan mineral sekitar 21 juta meter kubik dengan perputaran uang mencapai 3 triliun rupiah. Bahwa kita temukan kegiatan penambangan ilegal, kebetulan posisi ini adalah di dalam kawasan Taman Nasional. Kurang lebih Taman Nasional ini kan 6.000 hektar, kemudian terlihat bukaan kurang lebih 300 hektar. Oleh sebab itu kami coba melakukan penegakan hukum. Kami temukan 5 ekskavator, kemudian 1 dump truck sebagai alat angkut. Sekarang kami amankan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan konservasi yang tertutup untuk kegiatan penambangan dalam bentuk apapun. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini adalah kawasan pelestarian alam, harus kita jaga kelestariannya. Namun saat ini memang kondisinya semakin rusak, walaupun dengan alasan apapun, untuk penyediaan bahan baku dan sebagainya itu tidak dijadikan alasan yang bagus untuk mengambil sesuatu di kawasan yang dilarang. Yang pertama, karena kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi, tentunya mempunyai alasan yang kuat untuk perlindungan masyarakat sekitar terutama dan ekosistem yang ada. Polisi saat ini masih menyelidiki untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal itu. Penutupan seluruh titik tambang diharapkan dapat memulihkan fungsi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai wilayah konservasi dan penyangga ekosistem. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Saudara, kita ke sorotan lain. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton di Mabes Polri. Hasil ini adalah pengungkapan lebih dari 49.000 kasus oleh Polri dalam setahun terakhir. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri yang berhasil mengungkap ratusan ton narkoba dari berbagai daerah di Indonesia. Prabowo menegaskan pemerintah komitmen untuk terus memerangi peredaran narkoba yang modusnya semakin canggih dan berbahaya. Presiden juga meminta Polri untuk memperkuat penjagaan di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa sejak awal pemerintahannya, ia telah memerintahkan Kapolri untuk membereskan 3 persoalan utama, yaitu memberantas narkoba, penyelundupan, dan judi online. Menurutnya, polisi telah bekerja sesuai dengan arahan tersebut. Waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Di awal pemerintahan saya hormati Anda, saya tidak
cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Pemusnahan barang bukti narkoba ini sekaligus menjadi pesan tegas pemerintah bahwa tidak ada tempat bagi pengedar atau pengguna narkoba di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di lantai 2 sebuah gedung di depan Makobrimob Kuitang, Senen, Jakarta Pusat masih diselidiki. Polisi kini tengah memeriksa sampel DNA dari keduanya. Temuan kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di kawasan Jakarta Pusat masih terus diselidiki. Dua kerangka manusia tersebut sebelumnya ditemukan petugas teknis sebuah gedung di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi gedung. Polisi kini masih menyelidiki identitas keduanya dengan memeriksa sampel DNA dari dua kerangka tersebut. Polisi juga memeriksa sampel DNA dari dua keluarga orang yang hilang saat demo di Makobrimob Kuitang, yakni Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Pemeriksaan DNA itu sebagai pembanding dengan dua kerangka yang ditemukan. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Kedua kerangka manusia yang kini masih menjadi misteri ditemukan pada sebuah gedung yang sudah tidak digunakan lagi sejak terbakar pada akhir Agustus lalu. Saat ditemukan, kedua kerangka yang diduga berjenis kelamin laki-laki berada di atas plafon bersama tumpukan material gedung. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang guru di salah satu SMP di Kota Bitung, Sulawesi Utara ditangkap polisi. Ia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi berulang kali. Pelaku mengaku telah melakukan aksi bejatnya kepada korban sejak korban masih bersekolah di SMP tempat pelaku mengajar. Tindakan ini dilakukan berulang kali. Hingga kini korban sudah duduk di bangku SMA. Kasus terungkap setelah orang tua korban curiga dengan sejumlah hadiah yang diberikan tersangka kepada korban. Dan kini saudara, pelaku telah ditahan di Polres Bitung. Kasus sudah dalam tahap penyidikan dan terlapor sudah ditetapkan menjadi tersangka dan persiapan untuk kami laksanakan penahanan. Sangkakan pasal 81 ayat 2 dan ayat 3, subsidiar pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi menangkap dua remaja komplotan pengedar ganja di Padang, Sumatera Barat.